Selamat pagi saudara yang terkasih, dimana pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam renungan pagi GKY Palembang. Sungguh bersuka cita bisa terus bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di rumah, sekalipun keadaan masih belum memungkinkan kita untuk doa pagi secara bersama-sama seperti biasa. Tapi inilah cara Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya dan anugerah-Nya bagi kita semua. Kita tetap bisa bersekutu bersama melalui renungan pagi, sekalipun hanya sebatas layar monitor, layar HP Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur, berterima kasih di hadapan Tuhan. Di tengah situasi keadaan yang tidak baik pada saat ini, namun kami terus merasakan bagaimana kasih Tuhan, anugerah Tuhan boleh Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlepas dari segala masalah persoalan yang kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Allah Bapa selalu bersama dengan kami, selalu menyertai kami, turut campur, turut ambil bagian dalam segala persoalan kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berfirman atas kami, dan kami setiap anak-anak-Mu boleh terus mendengarkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Nah saudara, renungan pagi kita pada saat ini terambil dalam 2 Samuel pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai yang ke-22. Saya kembali tidak akan membacakannya bagi kita semua, dari semua ayat yang ada di sini. Saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk membaca terlebih dahulu. Dalam renungan ini, tema yang ada adalah bahaya godaan nafsu seksual. Tidak bisa dipungkiri bahwa nafsu seksual itu adalah salah satu godaan terbesar, khususnya bagi para pria-pria. Lebih-lebih bagi anak muda yang berada dalam usia pubertas, termasuk bagi orang Kristen tentunya. Perasaan cinta yang dilandasi nafsu seksual, yaitu ketertarikan fisik antara seorang pria dengan seorang wanita, adalah perasaan cinta yang palsu. Nafsu seksual inilah yang menguasai perasaan Amnon terhadap Tamar, adik tirinya sendiri. Meskipun Amnon sadar bahwa cinta antar saudara merupakan hubungan yang terlarang, kecantikan Tamar membuat Amnon tetap ingin memiliki Tamar. Sayangnya, Amnon salah meminta nasihat. Ia meminta saran Yonadab, seorang yang sangat cerdik namun licik. Yonadab memberi saran agar Amnon menjalankan trik untuk menjerat Tamar dengan cara berpura-pura sakit, lalu meminta raja mengutus Tamar untuk membuat kue di rumah Amnon. Akhirnya tragedi pemerkosaan seorang kakak terhadap adik tirinya sendiri ini terjadi di keluarga Raja Daud. Apa yang terjadi atas Amnon dan Tamar ini mengingatkan kita kembali kepada perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Nathan kepada Raja Daud sebagai hukuman atas dosanya. Sesungguhnya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Sejak kasus pemerkosaan terhadap Tamar ini berlangsung, malapetaka demi malapetaka itu terjadi secara beruntun dalam keluarga Raja Daud. Dari satu sisi, tragedi yang terjadi di keluarga Raja Daud itu menggenapi membuat penghukuman Tuhan kepada Daud sendiri. Dari sisi lain, perilaku Amnon yang membiarkan hawa nafsu liar menguasai merupakan perilaku yang amat tercela. Rasa cinta berubah secara drastis menjadi rasa benci setelah Amnon berhasil memiliki tubuh Tamar yang elok itu. Hal itu membuktikan bahwa Amnon tidak benar-benar mencintai Tamar. Tragedi pemerkosaan yang dilakukan Amnon terhadap Tamar ini bisa saja menimpa setiap orang percaya pada masa kini, saudara. Godaan hawa nafsu seksual itu sangat mungkin membuat seseorang menjadi gelap mata,
Dan selanjutnya berbuah menjadi dosa seksual yang bisa berwujud hubungan seksual sebelum pernikahan, perselingkuhan, maupun pemerkosaan. Sebelum terlanjur, kuasailah diri Anda dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan bersahabat dengan orang-orang yang memiliki kehidupan rohani yang sehat. Hal yang terkisah dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, jika kita memperhatikan kehidupan lingkungan kita, ini juga masih sering terjadi di sekitar kehidupan kita hari lepas hari. Jikalau mungkin kita sebagai salah satu pelaku, maka dekatkanlah diri kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bergaulah dengan orang-orang yang memiliki pengaruh pergaulan yang baik. Hati-hati buat para pemuda yang memang dalam satu hal ini, dosa seksual itu sangat sensitif sekali, sangat rentan untuk bisa terjadi. Tetapi jika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berseru terus kepada Tuhan dalam segala pergumulan kehidupan kita, Tuhan pasti akan terus menuntun kita dan mengingatkan kita melalui Roh Kudus yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing. Dosa Daud itu ternyata tidak hanya berdampak bagi dirinya sendiri, keturunannya pun terkena dampak dosanya. Dosa tak akan berhenti menghasilkan dosa lain. Dosa tak hanya puas mempengaruhi satu orang saja. Maka putuskanlah segala dosa yang masih ada pada diri kita, daripada maut jadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara, kita terus belajar untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, sekalipun doa permohonan kita mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, di mana di pagi hari yang indah ini Kau terus mengingatkan kami melalui rupa seorang Daud juga keluarganya, di mana mungkin dalam kehidupan kami juga masih terus melakukan dosa, di mana mungkin dalam kehidupan kami terus bersahabat dengan dosa. Tapi kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang terus setia mengingatkan kami, menguatkan kami, dan menolong kami untuk boleh lepas dari segala keberdosaan kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.